Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Di segmen sebelumnya Ibu Iyah bertanya kepada Ahilman tentang kondisi adiknya yang selalu dihina dan direndahkan karena hobinya atau entah mungkin pekerjaannya, saya tidak tahu, karena hobinya karaoke. Dibilang wanita nggak bener, dibilang wanita yang macam-macam lah ya, direndahkan, dihina. Tapi sesungguhnya adiknya Ibu Iyah ini ahli ibadah, ibadahnya rajin sekali. Sholatnya yang wajib dijalankan, yang sunnah juga dijalankan, puasanya juga dijalankan. Ibadahnya juga bagus lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian adiknya Ibu Iyah tuh memilih diam untuk tidak membalas. Nah, sikap diamnya ini apakah baik? Karena hari demi hari kan nggak tahan juga mungkin ya, tidak jelas ya apakah perlu diklarifikasi, gue juga sholat loh gitu loh, atau yang baiknya seperti apa gitu, silakan. Bunda, ada 3 sikap terbaik untuk menghadapi hinaan atau fitnahan orang lain kepada kita. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama sikapnya adalah tenangkan hatimu. Kita belajar tenang dulu. Betul? Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum kita cari tahu benar atau tidak. Khawatirnya begini, adiknya Bunda itu dikomporin sama teman yang lainnya. Khawatirnya begini, tahu nggak lo? Teman kita ngomongin begini. Kan kadang kita suka kepancing kan. Tenangin hati kita dulu. Kalau kita dihina, percayalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghina dapat dosa di hadapan Allah, betul? Tidak ada ruginya sebenarnya kalau kita ada yang menghina. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kalau ada yang nyakitin kita. Yang rugi itu kalau kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Jawab yang keras. Bisakah kita menyenangkan semua orang? Tidak. Bisakah semua orang mencintai kita? Bisakah semua orang senang sama kita? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna, amalnya sempurna, dosanya dimaksum. Apakah masih ada yang membenci Nabi Muhammad? Apakah ada yang menghina Nabi Muhammad? Apakah ada yang mencaci maki Nabi Muhammad? Beliau dengan segala kesempurnaannya masih ada yang menghinanya. Apalagi kita yang tidak sempurna, betul? Kalau semua orang baik sama kita, dari mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Kalau semua orang nyenengin kita, maka dari mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Maka yang pertama, tenangkan hatimu. Yang kedua, sikapnya klarifikasi. Jangan mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Khawatirnya orang sangka itu kebenaran. Betul? Kita punya hak membela. Bela. Apalagi kalau sudah menyangkut agama kita. Apalagi kalau sudah menyangkut harga diri kita. Kita punya harga diri untuk membela. Betul? Klarifikasi. Dalam bahasa Islam namanya tabayun. Namanya apa? Tabayun. Bunda tanya sama orang yang ngomongin Bunda, ada masalah apa sih? Di mana masalahnya? Kamu nggak tahu amalan saya apa? Kok mudah-mudahnya kamu bilang saya begini begitu? Bunda punya hak membela. Betul? Udah membela, tapi tetap dia masih menghina kita. Yang ketiga, serahkan kepada siapa? Allah. Biarkan waktu yang menjawabnya. Betul? Biarkan semesta yang mengarahkannya. Bunda sayang, sibuk menceritakan kepada orang lain gak ada habisnya. Betul? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu sering menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Yang membencimu tidak akan percaya dengan itu.
Orang kalau udah benci sama kita, kita berbuat baik aja, tetap aja jelek, buruk, betul? Berarti ini pelajaran, jangan terlalu membuktikan tentang diri kita kepada manusia. Cukuplah buktikan amal kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Baik, Ahilman. Terima kasih untuk tausiahnya. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ahilman. Untuk tema kita pada hari ini, sudahi pamer syariahmu itu, ya. Jangan pamer syariah berjamaah, dan karena Allah Maha tahu seberapa kuat ibadah kita. Dan hati-hati dengan ibadah kita, jangan sampai ada kesombongan sedikit pun dalam apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai ada kesombongan sedikit pun. Dan ingat kita ada 4 hal yang membuat kita jadi sombong: harta kita, pangkat jabatan kita, paras wajah kita, dan juga amal ibadah kita. Itulah, hati-hati dengan kesombongan. Baik, untuk kita semoga kita selalu dapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terjemah aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita jalankan dan ada manfaatnya tentunya, dan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita Allah kabulkan. Maka mohon doanya. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Maafkan kehilafan kami ya Allah. Ya Allah, ya Alim, duhai Allah yang Maha Tahu. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu seperti apa keadaan kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika di hati kami pernah ada kesombongan, ampuni dosa kami. Jika di hati kami ada riya, takabur, ujub, sombong, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari setiap penyakit hati yang ada di hati kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika selama ibadah selama ini mungkin ada riyanya ya Allah. Jika mungkin selama kami ibadah ada sombongnya ya Allah. Jika selama kami ibadah ada ingin dipuji oleh orang lain ya Allah. Jika selama kami ibadah tidak ikhlas ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari semua penyakit hati ya Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati ya Allah. Tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di jalan-Mu ya Allah, di atas agama-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaiki hidup kami. Ya Allah, perbaiki keadaan kami. Ya Allah, perbaiki akhlak kami. Ya Allah, lembutkan isi hati kami. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang makin baik ya Allah, yang lebih baik ya Allah, sampai nanti kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah semua amal ibadah kami. Terimalah doa-doa kami.
Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api nerakamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Hilman untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al Khairiyah. Sekaligus juga terima kasih untuk DKM Masjid Al Khairiyah yang berada di Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah BTV. Jangan lupa follow terus akun media sosial kami di @BTV ID Official dan juga @Jalan Dakwah BTV Official. Dan nanti bagi Anda para penonton ya yang ingin bertanya, silakan kirimkan melalui DM, nanti insya Allah akan dijawab oleh Hilman. Dan sekali lagi untuk pemirsa setia yang ingin hadir ke program Jalan Dakwah di Menara Syariah, silakan menghubungi tim Jalan Dakwah di sosial medianya ya, atau silakan datang langsung gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah baik, kalau gitu jamaah jangan lupa sekali lagi saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi, tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.